Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqal azim wa sadaqal rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang insyaallah Allah muliakan. Tentunya dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Tentunya kita berharap, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita amalkan, bahkan apa-apa yang sudah kita niatkan, kita rencanakan, dicatat sebagai amal saleh, dicatat sebagai pengabdian terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah memperberat timbangan kebaikan di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada seorang laki-laki dari putra Abdullah yang paling benar perkataannya, yang paling mulia akhlaknya, yang tentunya terjaga dari perbuatan dosa dan kesalahan, yaitu Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang merindukan tegaknya Islam di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala, di atas mimbar yang mulia ini saya sebagai khatib mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita bahagia di dunia dan akhirat. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan menjadikan kita selamat di dunia dan akhirat. Begitu banyak firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ard, ila akhir ayat. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kalau sekiranya penduduk Jawa Barat ini beriman dan bertakwa, kalau sekiranya penduduk kota Cimahi ini beriman dan bertakwa, lebih kecil dari itu, kalau sekiranya kita yang berada di keluarga ini beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah akan turunkan keberkahan yang datangnya dari langit dan bumi. Oleh karena itu jangan biarkan saudara kita, jangan biarkan tetangga kita, jangan biarkan teman-teman kita untuk berbuat dosa dan maksiat, karena kaitannya dengan keberkahan turun di tengah-tengah kita. Oleh karena itu ajak diri kita, ajak keluarga kita, ajak teman kita, tetangga kita, sahabat kita, agar senantiasa beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa keberkahan berada di sekitar kita, keberkahan ada di diri kita, keberkahan ada di keluarga-keluarga kita. Begitu juga ayat yang Allah ingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Ila akhir ayat. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan furqan. Maka Allah akan berikan kemampuan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Allah akan berikan kemampuan mana yang benar dan mana yang salah. Di tengah-tengah hari ini dihembuskan keraguan-keraguan. Bahkan seakan-akan itu adalah kebaikan. Dibungkus, dipraming. Padahal pada aslinya adalah kemungkaran dan kebatilan. Tapi bagi orang yang beriman dan bertakwa, Allah akan berikan furqan. Allah akan berikan kemampuan untuk menyeleksi mana yang benar dan mana yang salah. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, hari ini
kita sudah memasuki bulan Januari 2025. Bertepatan dengan bulan Rajab 1446 Hijriah. Tentunya momentum perubahan, perpindahan, atau pergantian tahun, baik itu tahun Hijriah ataupun tahun Masehi, maka ada pesan penting. Setidak-tidaknya ada dua pesan penting bagi kita sebagai orang yang beriman. Walaupun kita tahu bahwa hitungan Masehi yang disandarkan kepada perhitungan matahari, perhitungan Hijriah, atau disandarkan kepada hitungan bulan, dua-duanya dipakai dalam kehidupan keseharian kita. Terlebih bahkan menjadi panduan dalam ibadah kita. Sebagai salah satu contoh, bagaimana hitungan bulan, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka hitungannya adalah hitungan bulan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sumu li ru'yatihi, wa aftiru li ru'yatihi. Maka saumlah, maka puasalah ketika engkau melihat hilal, melihat bulan. Maka berbukalah atau berhari rayalah ketika juga melihat bulan. Begitu juga panduan ibadah haji, maka panduannya adalah panduan bulan, hitungannya bulan. Tapi ketika kita sholat, maka hitungannya adalah hitungan matahari. Kalau kita sholat subuh, maka ada yang dikenal dengan ketika melihat fajar shadiq. Ketika sholat duhur, hitungannya adalah inda zawal, ketika sedikit tergelincir matahari. Makanya di beberapa bagian atau sebagian masjid masih menggunakan ada tiang-tiang sebagai patokan masuknya sholat zuhur. Begitu juga sholat maghrib, maka ada yang kita kenal dengan syafaq ahmar, ketika lembayung merah. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan hitungan bulan dan hitungan matahari. Dalam surat Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi di ayat ke-25, Allah menyampaikan, memberikan isyarat bagaimana Allah menggunakan hitungan bulan dan hitungan matahari. Bagaimana Allah ketika mengkisahkan pemuda Kahfi yang menyelamatkan keimanannya, yang saat itu kekuasaan dipimpin oleh orang yang zalim, sehingga Allah selamatkan dan tidurkan para pemuda itu di gua. Dan bertanya-tanya kita semua, berapa lama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurkan para pemuda itu? Maka disampaikan dalam surah Al-Kahfi, walabisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Ayat ini menarik karena Allah menyampaikan bahwa pemuda itu ditidurkan selama 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Maka kaidah seperti ini tidak biasanya dalam bahasa Arab. Bahkan bahasa kita juga tidak biasanya. Ketika menyebut angka biasanya langsung saja sebutkan 309 tahun. Tapi Allah menyebutkannya 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya menyebutkan 300 tahun itu adalah hitungan Qamariyah. Dan ketika ditambah 9 tahun itu dah hitungannya Syamsiyah. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bagaimana menggabungkan antara hitungan Qamariyah dan hitungan Syamsiyah atau hitungan matahari dan hitungan bulan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dua hal penting dari pergantian bulan atau pergantian tahun. Yang pertama adalah sesungguhnya waktu yang kita lalui, waktu yang kita lewati adalah sejarah bagi kita semua. Maka seharusnya sejarah itu menjadikan perhatian bagi kita untuk menjadikan kita bangkit. Maka para ahli sejarah Islam mengatakan, kalau satu umat, kalau satu bangsa tidak mengetahui, tidak memahami lembaran-lembaran sejarahnya, maka dipastikan umat itu, bangsa itu tidak akan pernah bisa merajut masa depan. Sekali lagi, kalau satu bangsa, satu umat, bahkan diri kita tidak mengetahui, memahami lembaran sejarahnya, maka dipastikan tidak akan bisa, tidak akan mampu merajut masa depan. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Hasr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dikerjakannya sebagai modal kebangkitan yang akan dilakukan untuk masa depannya. Maka sejarah ini seharusnya kita menjadi perhatian penting. Bahkan ada seorang pejuang yang kita kenal. Namanya adalah Muhammad Al-Fatih. Yang saat itu bersama gurunya Syekh Ahsan Sudin. Melihat satu makam yang berada dekat benteng Konstantinopel. Ketika Muhammad Al-Fatih bersama gurunya Ahsan Sudin menemukan makam pejuang dan dicari tahu makam siapa ini. Dan ternyata makam itu adalah makam sahabat mulia yang bernama Abu Musa Al-Ansari. Makam sahabat mulia Abu Musa Al-Ansari. Dan bertanya-tanya mengapa sahabat mulia Abu Musa Al-Ansari itu berada dekat benteng Konstantinopel. Padahal Abu Musa Al-Ansari adalah sahabat yang tinggalnya di Madinah. Kalau kita baca sejarah, kita tahu betul bagaimana ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka yang pertama Rasulullah SAW hadir, datang, menginap bahkan beberapa saat di rumahnya Abu Musa Al-Ansari. Ternyata Abu Musa Al-Ansari adalah merupakan salah satu sahabat yang mencoba, yang seperti dijanjikan oleh Rasulullah SAW, dipastikan bahwa benteng Konstantinopel itu akan bisa ditembusnya. Maka Abu Musa dari sekian belas kalinya dari para sahabat yang lainnya yang mencoba, salah satunya adalah Abu Musa. Dan ketika Muhammad Al-Fatih melihat kuburan itu, menemukan kuburan itu, maka mempelajari sejarahnya dan bangkit semangatnya, bangkit motivasinya untuk membuka Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih melihat kuburan, melihat makam, menjadikan semangat yang luar biasa. Hari ini kita di tengah-tengah kita berserakan kuburan orang-orang besar, pejuang-pejuang, pahlawan. Apakah semua itu membangkitkan semangat kita untuk berjuang? Malah tidak sedikit kuburan, makam, malah yang terjadi adalah jadi sumber-sumber kemusyrikan, bukan menjadi sumber-sumber semangat dan motivasi. Karena kita tidak mengenal, karena kita tidak mengetahui tentang sejarah itu. Oleh karena itu, ini menjadi penting bagi kita semua. Masa lalu, banyak hal yang harus kita pelajari. Sejarah diri kita, sejarah keluarga kita, sejarah bangsa Indonesia, dan sejarah bagi kita kaum muslimin. Oleh karena itu, pergantian tahun, pergantian bulan, maka ini harus menjadikan bagi kita perhatian penting. Karena semua itu ada nilai-nilai yang senantiasa kita harus lakukan. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika digambarkan dalam surat Al-Hasr. Surat Al-Hasr itu tema besarnya adalah sejarah. Bahkan surat Al-Hasr itu diartikan Al-Hasr itu adalah pengepungan atau pengusiran. Harusnya ini pun juga menjadi referensi bagaimana cara mengepung Yahudi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Al-Hasr ayat kedua. Yang saat itu pun juga Rasulullah SAW dan para sahabat kaum muslimin tidak menyangka bahwa orang-orang Yahudi Bani Nadir itu bisa kalah karena begitu kuat dan kokoh bentengnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasr ayat 2 itu, huwaladzi akhraja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan benteng yang begitu kokoh, benteng yang begitu luar biasa, dan Allah letakkan ketakutan dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau hari ini kita ingin mengalahkan orang-orang Yahudi, maka referensinya kita lihat sejarah. Karena sejarah akan berulang. Maka di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, menyebutkan fa'tabiru liulil absar. Maka ambillah sejarah, maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang punya visi besar. Seperti digambarkan juga di dalam surah Yusuf yang terakhir. Di dalam surah Yusuf di ayat-ayat terakhir Allah sampaikan, laqad kana fi qasasihim
ibrah li ulil albab. Maka setiap kisah dalam Al-Quran, kita tahu dalam Al-Quran hampir sepertiganya adalah kisah, maka Allah menyampaikan sungguh telah ada kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah ibrah. Kata ibrah asli dasar kata ibrah itu sesungguhnya menyeberang atau jembatan. Maka sejarah itu bagi orang-orang yang berpikir harus jadi jembatan bagi kita untuk menjadikan sejarah itu menjadi panduan bagi kita semua. Bahkan Rasulullah SAW mengambil keputusan ketika Fathul Mekah, referensinya adalah bagaimana sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Tentunya yang kedua, pergantian tahun, pergantian bulan, maka pelajaran pentingnya adalah bahwa kita semakin dekat terhadap ajal. Maka kita semakin dekat kepada kematian. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan, manfaatkan waktu-waktu itu untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia dan kenikmatan yang sepantasnya sewajibnya kita mensyukurinya. Kenikmatan sehat, begitu banyak orang yang hari ini merindukan kesehatan. Hari ini alhamdulillah Allah titipkan kesehatan dan kita pergunakan kesehatan kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah telah memberikan kesempatan. Walaupun kita tidak tahu kesempatan itu Allah berikan berapa lama lagi. Bisa jadi hitungannya tahun, bisa jadi hitungannya bulan, pekan, bahkan bisa jadi hitungannya hari. Oleh karena itu, mumpung masih ada kesempatan, marilah kita pergunakan kesempatan ini untuk senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengabdian yang terbaik. Tentunya yang kenikmatan yang teristimewa adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Walaupun harus sering-sering kita tanyakan, betulkah iman dan Islam ini melahirkan kenikmatan? Betulkah sujud kita, qiyam kita, tilawah kita, bahkan sedekah yang kita keluarkan, perjuangan yang kita lakukan, sudahkah semua itu sampai kita rasakan menjadi kenikmatan? Kalau belum, marilah kita betul-betul tingkatkan sehingga Islam dan iman ini melahirkan kenikmatan. Masyiral muslimin rahimakumullah, tentunya di khutbah yang kedua ini kita memasuki bulan Rajab seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat At-Taubah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa dalam 12 bulan itu ada 4 bulan mulia. Salah satunya adalah bulan Rajab. Maka bulan mulia ini Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, la tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah berbuat dolim. Dulu orang-orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya memasuki bulan Rajab, maka perselisihan pun juga dihentikan. Bahkan peperangan pun juga dihentikan. Orang jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya aja menghentikan perselisihan dan permusuhan, serta bahkan peperangan. Bahkan Allah memesankan, jangan sampai di bulan Rajab ini kita berbuat zalim. Beberapa ulama mengatakan perbuatan zalim adalah perbuatan dosa. Bukan berarti bulan-bulan yang lainnya diperbolehkan untuk berbuat zalim. Allah memention, Allah memperhatikan sampai memperhatikan khusus di bulan Rajab ini, jangan sampai kita berbuat zalim. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab, bulan mulia yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan haram, bulan mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan amalan kita, jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan zalim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina fi kulli makan. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin. Allahumma damiril yahuda wa Israel. Allahumma syaddid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma ansur ala mujahidina a'da'ana wa a'da'adin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.